Trending YouTube. Asik, balik lagi tentunya tiba-tiba di hopper ya. Karena janjian tadi pantun langsung di hopper, karena sambutan lagi dari Sanskoy, dan tentunya kita masuk di minggu terakhir untuk fase grup. Ini adalah penentuan top 3 terakhir untuk menuju ke babak grand final, tapi itu untuk memperebutkan grand final di slot-slot awal aja. Karena habis ini masih ada babak survival dan juga last change. Dan tentunya hari ini agak berbeda, biasanya Bropasta Jelly atau Sanskoy sama Jelly, tapi sekarang ada gue dan juga Sanskoy yang bakal nemenin. Dan tentunya juga untuk prediksi yang sudah kita submit ke para bapak-bapak produser, hasilnya adalah seperti ini. Dan kita selalu menyelipkan ada Bigetron di prediksi kita yang duanya gacha. Ya, kenapa tadi saya di awal membuka dengan pantun Assalamualaikum Trending YouTube, karena di hari ini kita akan kembali menyambut pesugihan YouTube PUBG Mobile Indonesia, yaitu Bigetron yang akan bermain. Ini dia pesugihan viewers YouTube di channel ini. Semoga dengan adanya Bigetron trending 4 hari berturut-turut. Kalau nggak trending berarti Bigetroopers gak solid-solid amat. Wah betul, kita cek lagi apakah kali ini akan tembus 20.000 like, karena kemarin gue nggak ngelihat adanya tembus 20.000 like dari 2 minggu kuy. Ya kalau ternyata hari ini tidak trending berarti ya emang Bigetroopers nggak banyak-banyak amat, cuma ngomongnya doang yang gede, tapi ternyata jumlahnya nggak banyak. Kalau emang nggak trending berarti emang solid. Ya kan gue cuma katanya kalau ada Bigetron trending, gue cuma katanya doang, ini pembuktiannya belum ada gitu. Betul, dan yang ngasih pembuktian gak cuma para troopers dan Bigetroopers atau bociltron di luar sana, tapi Bigetron RV juga harus memberikan pembuktian. Karena sekarang kita bakal masuk di match yang pertama. Ini dia Sanskoy dan Belum nemu nih, karena bahaya kalau ngomongin yang itu. Tapi kita langsung menuju saja ke grup Yellow. Saat ini pesawat sudah langsung mengudara Kampong menuju ke area Camp Alpha. Harusnya banyak tim yang langsung turun seperti MP yang saat ini menuju ke area Kampong. Jangan lupakan Sam9 juga, mereka selalu mengambil area Dogs dan juga Cave yang diambil oleh pemain-pemain asal Malaysia sebagai tuan rumah untuk grup Yellow. Malaysia harus bergantung kepada Sam9 karena kemarin ternyata Yudo Alliance tidak bisa diharapkan terlalu banyak oleh publik Malaysia. ya ini harus jadi pembuktian juga, apalagi untuk mengamankan, dan setidaknya ada satu slot yang diamankan oleh Malaysia di babak grand finalnya nanti, seperti yang sudah diamankan oleh Indonesia juga. Karena Morph GPX berhasil lolos ke babak grand final di minggu yang lalu, tapi kali ini Paradise sudah mulai berdarah, ada close combat antara Duxan versus dari Genesis Sanskoy. Ya Duxan memang kalau dilihat dari predik drop zone oleh beberapa media, mereka akan turun di sini. Genesis pun sama akan turun di sini. Biasanya yang akan ngalas adalah pemain-pemain dari tim, bukan Duxan, ini harusnya adalah D+. Sama-sama asal Korea tapi beda timnya. D+ yang harusnya turun sedikit ke selatan dari Paradise, tapi berbeda dengan match pertama, mungkin mereka ingin coba-coba. D+ nabrakin ke area Paradise dan langsung ada satu knockdown, tapi itu adalah knockdown bukan dari fight ini, harusnya fight yang beda lagi. Itu fight di area Moonlight. Malah terjadi di bagian lain tadi, belum tersorot oleh kamera kita, dan gue kayaknya masih agak ke bawah sama minggu lalu ya. Di plus, iya kenapa gue bilangnya Duxan? Ini di plus, soalnya udah tim baru lagi dari tim Opa-Opa Korea tentunya. Dan kita melihat tadi ada beberapa pick off yang terjadi di mana BNS yang menjadi korban dan mendapatkan poin adalah IHC gue. Yang menjadi menarik dari pemain-pemain tim D+ Kia adalah mereka baru saja memfarewell salah satu pemain legend mereka, pemain yang cukup lama di tim ini, yaitu Saiden. Di farewell 6 hari yang lalu, tinggal 6 hari lagi main PMGC, ternyata dilepas oleh timnya. Membuat akhirnya yang harus bermain adalah Nolbu. Nolbu adalah pemain yang masih sangat muda Bropasta. Dia kelahiran 2006, umurnya antara 16 sampai 17 tahun aja, dan ini adalah debut PMGC pertama untuk Nolbu, tapi langsung dipaksa fight di awal-awal oleh abang-abangannya. Wah ternyata bener-bener dibuat percobaan ya, atau mungkin sekiranya udah cukup oke, jadi makanya dipakai langsung di PMGC. Ini lebih sakti daripada Pepeng. Pepeng begitu masuk MRPX, dia mainnya di PMSL dulu, nggak lewat PMPL. Habis itu ke PMGC. Nah ini lebih sakti lagi berarti dari Pepeng kuy. Ya, dan juga sebenarnya Nolbu sempat dicoba di turnamen antara Korea dan juga India, karena kemarin kan baru aja ada turnamen antara Korea dan India di India offline dan dihadiri oleh banyak sekali penonton. Turnamen tersebut dimenangkan oleh tim ini, dimenangkan oleh DK atau D+. Mereka menang di India dan itu adalah hashtag 1 pertama kali sepanjang sejarah karir dari Nolbu. Jadi dia baru juara 1 tuh sekali doang di India itu. Selebihnya belum pernah juara lagi. Tapi langsung dibawa ke PMGC ini oleh abang-abangannya dari D+. Mungkin itu penataran mereka di India kemarin. Karena kan keras-keras kan katanya di India itu gitu kan. Tidak hanya dari PUBG M-nya tapi dari kehidupannya juga keras-keras juga. Jadinya ya mau nggak mau udah tertatar lah dia untuk siap di PMGC ini kuy. Tapi kita berpindah sedikit menuju ke tim asal Argentina, yaitu tim Queso.
Atau saat ini juga Argentina lagi ternyata mereka mewakili Chile. Ganti negara ternyata tim Queso. Yap, dan ada beberapa baku tembak yang terjadi dan ada beberapa apa tadi lo bilang perubahan negara dari tim tersebut. Karena kalau kita perhatikan dari historical tim-tim yang ada di PMGC ini, ada yang kayak manajemennya dari negara mana, isiannya dari negara mana, mainnya di regional Ya. mana. Jadi kayak memang ada lompatan-lompatan yang terjadi, kuy. Itu yang membuat semakin beragam pastinya, semakin berwarna sebuah kompetisi yang sedang kita saksikan yaitu PMGC, membuat kita semakin yakin kalau ini memang global championship yang datang dari segala penjuru negara. Bahkan sempat saya sebutkan sebuah fun fact saat grup Green bermain, ada sekitar lebih dari 20 negara, tepatnya 21 negara yang terlibat selama PMGC ini berlangsung. Dan 21 negara tersebut mengirimkan 236 player selama PMGC berlangsung di group stage, dan Brazil mengirimkan orang paling banyak 24 orang yang dikirimkan oleh Brazil, Indonesia 23, beda 1 orang doang. Ya, tapi kan Brazil wajar gitu kalau misalkan mereka mengirimkan banyak karena mereka tim yang masuk juga banyak gitu. Indonesia tidak sebanyak Brazil memang dari jumlah tim yang berpartisipasi di PMGC, tapi kan isian playernya tuh ada yang 5 player, ada yang 6 player gitu untuk tim-timnya. Jadi wajar kalau hanya terpaut 1 pemain. Padahal dari segi jumlah tim ya memang lebih banyak Brazil daripada Indonesia. Ya, kita akan terus melanjutkan seperti apa match yang sedang berjalan di match yang pertama, match pembuka. Terlihat sekali mereka hanya sedang meraba-raba kekuatan dari masing-masing lawannya. Mereka hanya sedang coba untuk mengintai terlebih dahulu lawannya akan memainkan gameplay seperti apa. Apakah ada perubahan atau tidak dari touch match, apakah ada perubahan atau tidak dari scrim. Karena mereka sebenarnya sudah melakukan scrim sepanjang dari grup Green main, mereka udah scrim duluan. Bahkan beberapa tim, saya mendapatkan informasinya mereka sudah menggunakan device PMGC terlebih dahulu sebelum mereka bermain di hari ini. Sebut saja Bigetron, mereka sudah memainkan device PMGC mulai dari tanggal 27 Oktober 2023. Bahkan itu adalah waktu grup pertama belum mulai, mereka udah punya device-nya duluan. Hal yang sama pun dilakukan oleh tim invited, yaitu DRS. DRS mereka juga sudah memiliki device PMGC ini mulai tanggal 30 Oktober. Karena 30 Oktober saya melihat story-nya Rules OG, dia udah ngupload device-nya. Ya, itu yang kita lihat dari beberapa media memang yang sudah memberikan kita informasi juga. Tapi tiba-tiba DRS yang barusan tadi lu bahas bahwa mereka sudah beradaptasi dengan device-nya, tapi kayaknya belum beradaptasi dari tembakan SM9. Karena tadi SM9 juga berhasil ternyata untuk mendapatkan 1 pemain dari DRS, bahkan langsung dipulangkan menuju ke lobby. Poin pertama masuk untuk SM9, sementara Bigetron masih belum terpantau perang yang mereka pancing ataupun masih memantau juga kita dan menunggu fight yang akan dilakukan oleh Bigetron. Tapi di bagian lain lagi dari BFP, mereka sudah mulai melakukan perang. Mereka bertemu dengan tim Weibo, di mana kali ini Suk yang akhirnya comeback untuk di kompetisi. Ya, panjang sekali perjalanan untuk kita menyaksikan kembali seorang pangeran Suk yang sudah menunggu sampai 1024 hari bro Pasta. Bayangkan 1024 hari untuk menunggu bermain di PMGC kembali, tapi akhirnya Prince back to PMGC. Ini dia sebuah atau seorang player yang sangat luar biasa. Dia adalah MVP dari PMGC 2020 walaupun dia harus turun ke peringkat 2 di situasi yang sangat genting di akhir-akhir kompetisi, disalip oleh Paraboy yang melambungkan nama Paraboy waktu itu. Tapi Suk dia mengelana dan akhirnya balik lagi, walaupun memang WBG juga sedikit banyak yang meragukan performa dari tim ini, apalagi saat di PMRC kemarin kan WBG jelek banget mainnya. Ya, apalagi juga misalkan kalau kita ngomongin dari tim PL sendiri, di minggu pertama kita nggak ngelihat perform dari Tianba yang akhirnya kayak ngebuat apakah PL bisa beradaptasi gitu dengan apa dengan yang PMGC tahun ini. Tapi ternyata dibuktikan oleh STE kan kemarin ya dari STE. Iya, STE. Dari STE yang akhirnya bisa untuk mengamankan slot untuk masuk ke babak grand final dari PMGC-nya sendiri gitu. Dan sekarang akan menjadi pembuktian lagi apakah PL bisa berbicara banyak kalau di grup Yellow ini, mengingat Yellow juga banyak yang prediksi ini adalah grup neraka tuh. Dan kalau kita lihat Circle saat ini menguntungkan sekali untuk WBG, mereka menguasai utara, lawan mereka hanyalah BF yang memang sudah sempat dipincangkan, tapi BF membalaskan menuju ke arah WBG, 1 pemain WBG down, bahkan Suk langsung dipulangkan. Memang nampaknya Suk saat ini harus ditabrak-tabrak masuk dan ditusuk oleh pemain-pemain BF. Asik, tabrak-tabrak masuk, ditusuk lalu tusun ya.
Langsung dipulangkan ternyata satu pemain dari Weibo tadi setelah tadi mereka mendapatkan satu pemain. Dan kali ini malah mereka yang kehilangan satu pemain. Dan Sam9 yang juga sudah mendapatkan satu pemain. Kali ini mereka mungkin akan mengincar satu tim di sekitar mereka. Ada MP yang sudah mulai bergerak. Dan di bagian lain Genesis ternyata bisa mendapatkan satu knockdown menuju ke arah Queso. Belum dieksekusi menjadi sebuah poin dan kita bakal berfokus ke arah Sam9 yang ternyata dipindah ke Genesis dan juga Queso. Ya, saya tahu rasanya seperti apa Bro Pasta karena tiba-tiba berpindah menuju West Carry saat ini. Yang mau tidak mau harus kita saksikan fight-nya seperti apa. Semoga saja sudah dipindahkan akan menghibur, ternyata kembali menuju ke arah yang berbeda saat ini. Drone view yang sedang kita saksikan di bawah sana ada pemain-pemain asal Korea dari tim D plus Kia, tapi kita menuju ke arah Superboy, pemain asal Malaysia yang saat ini bermain di kampung halamannya sendiri, bermain di Malaysia, membela tim Indonesia, membela Bigetron sebagai pesugihan YouTube dari PUBG Mobile Indonesia. Tapi Superboy, hati-hati jangan sampai tumbang dan bisa menghilangkan viewers-viewers yang ada di sini. Iya, karena masih di match yang pertama, biarkan berkumpul sampai puluhan dan ratusan ribu dulu, tapi ternyata EP bakal langsung tabrak menuju ke arah pertahanan dari tim. Wait, dia pindah target. Dan tiba-tiba mereka berperang dengan IHC. Dua pemain dari IHC langsung mereka amankan begitu saja. Poin langsung masuk menuju ke arah tim MP. Efek kali ini langsung bermain di pinggiran-pinggiran tebing dan masih mengincarkah? Oh, ingin ada proses penyelamatan ternyata untuk menyelamatkan seorang Naomi. Kita kembali menuju ke pemain yang lain. Inilah Efek. Pemain yang sebenarnya sudah cukup panjang perjalanannya. Dia sempat berada di Mad Bulls untuk PMGC 2022, tapi sayangnya di Mad Bulls dia tidak bisa sampai ke Grand Final. Dia juga merupakan juara dari ISF di Rumania kemarin bersama dengan tim dari negaranya yaitu Kyrgyzstan. Sendiri kayaknya mereka akan bergerak agak sedikit lebih lambat daripada tim-tim lainnya yang sudah mengamankan bagian dalam dari zona yang kedua ini. Zona kedua juga sudah mulai bergerak, belum ada tim lagi yang berperang, tapi tadi gue ngeliat kayaknya Better masih dekat-dekatan sama RUKH. Sementara Sam9, pick off satu anggota mereka masih bisa diselamatkan kembali. Smoke juga langsung di pop up begitu saja. Dan mereka bakal mengambil jalur lain untuk bisa bergerak lebih aman. Dan ini dia yang tadi gue bahas. Antara Bigetron dan juga Rook yang masih bertetanggaan namun belum ada genderang perang di antara kedua tim ini. Kalau memang Bigetron akan berhadapan dengan Rook, ini adalah sebuah pertandingan Indonesia melawan Maroko. Memang belum kick off di Piala Dunia, tapi sudah kick off duluan di sini karena Rook berasal dari Maroko dan Bigetron berasal dari Indonesia. Kita berharap semoga saja Bigetron bisa menang. Kita berharap juga semoga timnas Indonesia juga bisa menang lawan Maroko nanti sore. Dan kita kembali menuju ke circle yang ternyata Niban di area BNS, tim asal Jepang. Wah, enak banget dari BNS mereka ketiban circle kali ini. Bahkan kalau kita lihat dari Influence Champion juga mereka mendapatkan seperempat dari circle yang ketiga. IHC mereka sudah mendapatkan kompon di bagian Camp Bravo. Sementara kalau kita lihat dari IHC yang akhirnya sudah mulai memfokuskan fight mereka harusnya karena mereka kedatangan Sam9 yang sudah mulai mendekat menuju ke arah kompon mereka. Dan Bigetron sudah mulai memancing perang, tadi ada beberapa lemparan granat yang dilemparkan. Smoke juga sudah mulai di pop up tapi belum terlalu komit lagi-lagi antara Bigetron dan juga Rook karena mereka masih harus memikirkan langkah mereka untuk masuk ke dalam zona. Tapi di depan mereka tidak hanya Rook tapi ada Vampire juga kuy. Sudah mulai kembali ada pergeseran di klasemen. Karena kalau kita lihat WBG tiba-tiba naik setelah mendapatkan elimination kembali. Saat ini IHC mulai membuka keran eliminationnya. Dua sudah menuju ke tim IHC. Tapi tembakan kembali dilakukan. Gap mendapatkan satu lagi BF dibuat tak berdaya. Tetap menguasai area kanan atas dari circle adalah hal yang dipilih oleh pemain-pemain WBG. Mereka sudah berada di puncak klasemen sementara, tapi tidak lama karena Sam9 juga bisa menambah pundi-pundi elimination menuju ke arah IHC atau sebaliknya IHC justru yang akan membalikan keadaan menuju ke arah Sam9. Ya, karena kedua tim ini sementara ini ada di barisan papan atas karena memang masih di awal-awal yang membuat mereka ada di atas bawah hanyalah dari poin elim yang bisa mereka dapatkan. IHC akan sedikit menarik mundur karena mereka tinggal dua pemain saja sementara dari Sam9 juga masih ada dua dan ini dua-duanya sama-sama ngotot, sama-sama tidak ada yang ingin kehilangan nyawa lagi. Karena memang menyisakan dua pemain untuk masing-masing tim ini. Camp Bravo akan menjadi saksi siapa yang akan lolos dari tempat ini. Atau malah dua-duanya nggak bisa lolos karena tiba-tiba ada gangguan dari arah high ground sekitar Camp Bravo. Yang berbahaya kalau dua-duanya tidak bisa lolos Bro Pasta. Karena kita tahu itu adalah tempat yang sangat banyak compoundnya. Kalau memang Blue Zone sudah ikut campur dari fight tersebut, mereka akan sangat kesulitan untuk bisa keluar. Tapi kita kembali menuju ke area Reyes bersama dengan Papi Potro dan juga satu rekannya yang tiba-tiba datang menjadi tamu tak diundang ke area dari Paradise. Ingin berlibur di Paradise nampaknya para pemain-pemain dari tim Queso Paradise yang tadi malam baru saja dinyanyikan oleh Coldplay di GBK. Wih asik. Gimana tuh kondisi tadi malam? Ada ngomongin Queso juga nggak? Kan sekarang ada Queso nih di Paradise. Ada lumayan tipis-tipis respect lah diomongin. Tapi
Fight Bro Pasta, lapar, melemparkan sebuah utility yang bisa melukai pemain-pemain dari Rook. Belum ada lanjutan memang dari fight ini. Dan sebenarnya yang untung adalah Bigetron, mereka yang ada di dalam zona untuk sementara waktu. Ya, tapi apakah mereka bisa kontrol gitu ketika mereka mendapatkan zona, karena di area sekitar mereka juga masih banyak yang membayang-bayangi, dan tiba-tiba Giante datang dari jauh dan tiba-tiba mendapatkan satu pemain. Begitu saja knockdown dari arah Rook tadi. Namun masih belum dipulang. Baru bilang belum dipulangkan, tapi ternyata Giante mempunyai angle untuk bisa mendapatkan poin tambahan kembali. DRS ternyata mengambil sisi bagian kanan dan bisa menculik satu pemain dari Rook. Dan kali ini mereka harus bertegur sapa dengan Bigetron harusnya dalam waktu yang tidak lama lagi. Karena mereka mepet-mepet banget sama zonanya. Dan Bigetron seperti yang dibilang sama Sunsquid, mereka mengontrol bagian high ground. Ini sebuah keuntungan setup bagi Bigetron sendiri. Tapi apa daya, keuntungan tersebut hilang dari genggaman Bigetron karena mereka dipaksa untuk menuju ke area selatan dari zona yang sebenarnya cukup sepi. Tapi mereka harus balapan bersama dengan DRS, bersama dengan Rook. 3 tim ini, siapa yang duluan dapat selatan dari zona, mereka yang akan untung besar. Siapa yang bisa menjaga area circle tersebut, tapi Bigetron harus fight terlebih dahulu bersama dengan Rook. Karena Rook ingin keluar dari kebunnya dan selesai. Fight antara Indonesia dan Maroko dimenangkan oleh Indonesia. Begitu baik tentunya kabar dari Bigetron untuk hari ini, karena mereka sudah bisa memulangkan satu tim menuju ke arah lobby walaupun ada gangguan dari arah tim lain. Tapi kali ini kita bakal berpindah juga karena MP berhadapan dengan Influence Chamin, saling menumbangkan satu sama lain. Tinggal 2 pemain dari Influence Chamin, tapi tiba-tiba Flow juga tumbang. Tinggal Chowski, the last man standing untuk Influence Chamin kali ini. 1 orang tersisa mengontrol bagian luar, ada gencatan, ada tekanan juga dari arah tim-tim lain. Bahkan Flow sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Tapi Chowski yang bisa membackup dari bagian jauh tidak akan bisa untuk menyelamatkan serangan Federal. Harus direlakan Federal dan harus lebih tryhard lagi Chowski untuk bisa membawa posisi Influence Chamin lebih bagus daripada peringkat 15. Sebuah hal yang pastinya menjadi mimpi buruk karena Federal adalah pemain yang sangat membantu Influence di tahun kemarin menuju ke Grand Final. Tembakan dilakukan oleh Reyes dengan S12K, tapi apa daya ternyata jump shoot yang dilakukan oleh pemain-pemain asal Korea begitu sakit. Deplus Kia mengamuk, mereka ingin memulangkan pemain dari tim Queso, menyisakan satu yang terakhir, satu yang masih aktif, tapi ludakan utility yang berhasil. Favian dipulangkan, tapi masih ada tim lain, itu adalah For Miracle 5 nampaknya yang bisa membalikan keadaan. Ya betul sekali, For Miracle 5 Dog 922. Ya, tadi for MP bisa menculik satu pemain dari Queso tentunya. Bahkan dari DK juga kali ini bakal mendapat tekanan karena mereka harus bergerak masuk ke dalam zona. Sementara BF memberikan beberapa tembakan yang berarti karena pemain-pemain dari tim MP. Naomi hanya bisa bersembunyi di dalam sebuah shake saja. Dan Chowski kali ini tidak bisa berbuat banyak juga karena memang dia tersisa seorang diri. Naomi dan juga Naomi. Naomi dan juga Naomi. Oke, harus membiasakan diri dulu untuk membaca nama-nama yang ada di grup Yellow ini. Ya karena setelah dibaca namanya sangat mirip dari pelafalannya. Dua pemain tersebut datang dari tim yang sama. Akan sedikit menjadi masalah nampaknya berpasta sepanjang kita nge-case grup Yellow ini. Tapi kita akan melanjutkannya menuju ke East 922. Nama yang sudah sangat terkenal di Indonesia. 3 elimination. Sudah menjadi satu pembuktian, setidaknya sedikit pembuktian dari tim For Miracle 5. Kalau mereka bisa mengatasi tekanan di awal-awal match, di awal grup Yellow. Saat mereka baru saja melaksanakan debut di PMGC. Siap. Mereka memberikan terbaik, tapi Bigetron sudah mulai memancing perang juga kali ini karena melihat sebuah pergerakan di bagian sebelah kanan mereka. Dan di close combat kali ini DRS bakal mereka lawan sudah mulai terlihat satu di bagian belakang sebuah pohon, namun masih belum bisa didapatkan knockdown-nya. Ingat, Bigetron kalah jumlah karena satu anggota mereka sudah dipulangkan ke arah lobby. Molotov dilemparkan membuat pergerakan semakin terbatas dan ternyata DRS memilih mundur sedikit menuju ke bagian belakang. Lapar, masih penasaran, lompatan yang bisa mendapatkan sebuah informasi dan menembak dari bagian belakang dan bisa mendapatkan satu. Killer berhasil diamankan oleh seorang lapar namun masih belum bisa dieksekusi menjadi sebuah poin. Superboy harus segera memberikan backup juga. Yuhai bergerak kali ini dengan mobilnya memberikan distraction. Sementara lapar bakal menerobos ke arah smoke-nya. Mengintip, tapi Delta. Ada granat yang bakal dimasak, harus hati-hati Bigetron kali ini. Ada granat yang sudah cukup matang. Lempar ke sebelah kanan, meletup balon hijau dan bisa mendapatkan Yuhai. Bahkan kali ini ingin langsung dipulangkan menuju ke lobby. Lapar berusaha memberikan backup sedikit terlambat namun masih bisa berdansa di balik sebuah batu yang akan menjadi saksi Sanskui. Masih ada Delta bersama dengan Lapar. Siapa yang akan mendapatkannya? Si Manis atau Delta yang saat ini akan melakukan sebuah selebrasi. Tapi ada sebuah bakaran kembali datang dengan sebuah DBS menuju ke pemain dari tim DRS. Tapi ternyata ada tembakan yang berhasil untuk bisa mendapatkan satu pemain dari DRS tersebut. Lapar bisa memulangkan pemain-pemain dari DRS. Si Manis jembatan Rozok yang kembali menjadi pahlawan untuk timnya. Tapi Genfos berada di jarak yang terlalu jauh nampaknya saat ini. Split antara surga neraka kembali dilakukan oleh tim Bigetron.
Yap. Apalagi tadi ya dari Yuhei sendiri gak bisa diselamatkan karena memang sudah termakan oleh bleedingnya dia, termakan oleh kenoknya dia. Tidak ada penyelamatan dari seorang Lapar karena Lapar berfokus untuk menghadapi dan menjatuhkan pemain-pemain dari tim DRS. Sementara DRS menyisakan 2 pemain, Bigetron juga menyisakan 2 pemain, tapi jarak dari Better tadi seperti yang dibilang sama Sanskui, jarak mereka begitu jauh, akan sangat sulit tentunya untuk bisa memberikan backup, dan backup. Sementara kalau kita melihat ke arah tim lain lagi, BNS ya, bukan Bansos ini, BNS yang sudah mulai berperang bertemu dengan sebuah tim sekitar mereka. Tapi Genesis ternyata yang terlebih dahulu untuk mendapatkan beberapa poin eliminasi, dan DRS pun mereka tidak bisa berbuat banyak karena mereka terpotong rotasinya oleh tim lain. Terlihat dari segi map, Lapar nampaknya sedang knockdown dan saat ini sedang diupayakan revive oleh Genfos menuju ke Simanis. Setelah revive-nya berhasil, mereka harus segera berlari menuju ke selatan dari zona kembali. Yang menjadi lawan mereka adalah tim Influence Chowski yang ada di sebelah kanan. Dap bersama dengan, atau Dap saya bersama dengan satu pemain lainnya itu Kenny, juga bisa menjadi ancaman untuk Bigetron karena tempatnya terbuka sekali dari tempat yang diambil oleh tim Red Villains asal Indonesia. Yap. Apakah kali ini mereka bisa mengamankan posisi-posisi yang enak di zona yang berikutnya? Mengingat tidak terlalu banyak kompon yang bisa mereka mainkan dalam stage ke-6 ini atau circle yang ke-6 ini. Genesis pun masih memantau daerah luar di mana mereka memantau pergerakan dari Weibo. 2 batu sudah mereka kontrol. Belum ada marking dari teman-teman, tapi dari 1 orang di sebelah kanan sudah mulai terspot. Bahkan Gap melakukan sebuah pergerakan. Ada percobaan tadi dengan beberapa tapping ataupun spray. Tapi Gap belum menerima damage yang terlalu banyak dari pemain-pemain Genesis. Sedang menunggu upaya knock pasti sedang diincar oleh seorang Merdad Boy. Dia ingin saat dia melakukan spray ada sebuah knockdown, tapi apa daya ternyata belum berhasil karena hanya butuh 1 peluru lagi sebenarnya untuk bisa mendapatkan knockdown menuju ke arah Gap. Justru dia yang ketahuan posisinya, membuat PR sedang dialami oleh pemain-pemain dari tim Genesis. Saat ini mereka harus keluar dari tekanan. Banyak tim melakukan tembakan menuju ke arah Genesis. Betul, apalagi tadi 1 peluru terakhir dan harus reload. Sangat disayangkan karena mereka harus menghadapi tim BNS. 3 orang memasak granat, bakal ada jump dari seorang Masarichi, namun Masarichi masih belum bisa mendapatkan knockdown. Kali ini adalah percobaan berikutnya, spray lagi dengan menggunakan KBU-nya, tapi masih belum bisa mendapatkan beberapa knockdown yang mereka incar. Nano Kunia, gue baca pelan-pelan dulu karena masih harus beradaptasi dengan nama-nama dari BNS ini. Dia masih menggocek kanan kiri, tapi tiba-tiba dari bagian sebelah kanan ketika dia ingin keluar, ada beberapa lock angle dari Sam9. 1 langsung diamankan dan dipulangkan ke arah lobby. Itu adalah sebuah fight yang memang begitu intens sekali. Tapi kabar baiknya, fight tersebut terjadi di utara. Selatan begitu sepi, Bigetron masuk ke zona. Mereka bisa melakukan defense di area zona. Kita berharap semoga ada batu, setidaknya ada pohon di tempat Bigetron berada, supaya mereka bisa menunggu tim-tim lain biar fight terlebih dahulu. Dan Sunhawk bisa dimenangkan oleh 2 pemain terakhir dari Red Villains. Ya, tugas BTR sekarang menurut gua mereka harus clearing ke arah kanan dulu. Jangan sampai Chowski bisa memberikan backstep untuk pemain dari Bigetron. Karena kalau itu udah diambil, gua rasa posisi BTR bakal makin aman, kuy. Itulah yang memang menjadi PR terdekat atau target terdekat yang bisa dikerjakan oleh Bigetron terlebih dahulu. Sembari kita melihat Merdad Boy melakukan sebuah HBD menuju ke 1 pemain dari China, yaitu Dap, yang dibuat tergagap-gagap. Dia kaget pastinya dengan ada tembakan DBS tersebut, tapi Yeimao tidak membuat hal ini mudah untuk MP. Dipulangkan semuanya menuju ke arah lobby, tapi Yeimao pun tidak bisa bertahan karena zona begitu sakit sekali. Yap. Master Smile juga sedang dalam proses healing. Kali ini di cancel ternyata dan terkena tembakan dari bagian jauh. Dia tumbang begitu saja dan kita bakal melihat pemain dari Genesis yang terakhir tidak bisa bertahan karena tiba-tiba Shik tersebut sudah ada yang menepati. Bahkan dari ada Bigetron di sisi lain, mereka juga sudah bisa mendapatkan 5 elimination. 3 tim tersisa. Bigetron benar-benar menggila di match yang pertama. Through the smoke dari pemain BF pun masih belum bisa mendapatkan pemain dari Bigetron. Tapi ini dia Chowski yang gua khawatirkan mengganggu pergerakan dari Bigetron. Kali ini masih menjadi cacing untuk mendapatkan pemain dari arah Bigetron. Dari Lapar sudah mulai terspot dan tinggal 2 tim tersisa, 2 lawan 1. Bisakah BTR mengamankan WWCD di match yang pertama? 2 lawan 1. Kali ini Chowski masih belum ketahuan oleh pemain dari Bigetron. Sementara Chowski tahu 2 pemain Bigetron tersebut ada di bagian mana. Lapar yang paling dekat dengan Chowski sudah ditembak. Tidak ada backup dan Genfos merespon dengan sebuah granat. Masak cukup matang, lempar bergerak seorang Chowski. Berpindah ke tempat lain, space damage masuk tapi masih belum bisa memulangkan seorang Chowski. Chowski pun menarik mundur posisinya kembali dan mulai memasak granat. Kali ini Chowski akan dilemparkan ke batu tersebut. Di Genfos sudah mulai bergeser tapi lemparannya sedikit mengenai HP dari Genfos. Di bawah lindungan Dewi Martin, pastinya Genfos ingin dukungan dari Dewi Martin tersebut mampu membuat dia mendapatkan sebuah WWCD
datang ke Malaysia dengan sebuah drama FTV TikTok kemarin yang baru saja ramai. Genfos saat ini kembali bangkit. 1 melawan 1 tembakan dapat Jaya. Lindungan Dewi Martin tidak bisa membuat Genfos memenangkan fight tersebut dan Chiaoski lah Influence Range berhasil mendapatkan WWCD sebagai pembuka di grup Yellow. Oh my god, dan untuk lebih jelasnya tentunya bakal dibahas oleh analis Detikot kita. Jadi silakan Windy, Wolfie dan juga Wody dia. Please take it away. Wow, so close mendapatkan winner chicken dinner buat tim Better, tapi nice try pastinya, nice try banget buat di game yang pertama. Dan akhirnya kita bisa melihat untuk tim Influence Range yang mendapatkan winner chicken dinner di game yang pertama dengan tadi battle-nya 1v1 antara Genfos dan juga seorang Kowalski dari Influence Range sendiri. Dan memang kalau kita ngomong sosok dari Kowalski sendiri ini, dia dulu juga sempat bermain untuk di Loops. Dan ini menjadi game Sunhawk yang sebenarnya kalau kita berbicara game yang pertama itu belum banyak yang bisa kita nilai untuk di game pertama apalagi Sunhawk. Tapi melihat gameplay dari tim Influence Range ataupun dari tim Bigetron, tanggapannya seperti apa, Odi? Tanggapannya seperti biasa ya, karena ini adalah match awal, jadi mereka nggak sebrutal itu. Yang brutal paling tim-tim yang pengen masuk ke area zona aja, kayak beberapa tim tadi dari Genesis dan lain-lain, termasuk tadi satu player dari Brute Force. Dia pandai banget menyimpan diri di dalam shake, namun posisinya ketahuan sama anak-anak dari tim Bigetron Red Villains. Kita momentumnya langsung aja ngebahas dari Genfos dan juga Chiaoski. Sebenarnya Genfos ketika dapat damage dari Chiaoski itu udah menjadi kerugian buat dia ketika kita tahu bahwa Chiaoski punya UMP dan Genfos punya DBS. DBS ketika tembakan pertama miss, tentu dengan hal yang seperti itu sudah pasti akan dimenangkan oleh seorang Chiaoski. Jadi bisa dibilang kuncinya itu adalah ketika seorang lapar ter-takedown. Coba aja ketika lapar ter-takedown, Genfos bisa lebih cepat tanggap. Namun balik lagi ini adalah Sunhawk, kita tahu, kita mengerti banget nggak bisa terlalu terburu-buru untuk mencari keberadaan lawan di area rumputan Sunhawk. Sehingga ya itulah adanya gitu. Memang seharusnya antara dua tim ini yang menang, antara Bigetron dan juga Influence Rage. Tapi cerdas Chiaoski adalah dia terus melakukan proning, dia nggak mau bangun sama sekali, dia lebih mementingkan untuk memainkan utility, dan itu dia bahasa kasar tuh apesnya Genfos ketika dia harus bersembunyi balik yang didekati oleh Blue Zone, sehingga posisinya ketahuan. Terus juga Chiaoski punya UMP dengan total HP barang sama antara Chiaoski dan juga Genfos, itu mengakibatkan miss-nya DBS Genfos fatal banget. Oke, dan kita berbicara juga untuk tim yang lainnya, yang poinnya pun juga sama dengan tim Bigetron Kavlo dari tim Genesis. Tadi Windy juga sempat notice, ini tuh tim masih berempat, tapi ketika zonanya nutup itu mereka tiba-tiba langsung hilang. Empat-empatnya langsung hilang seketika. Itu kalau boleh diceritakan, apa yang terjadi di saat itu, Kavlo? Iya, seperti biasa lah di Sunhawk. Ketika udah mulai masuk late game, Sunhawk itu nggak terlalu banyak tempat ngumpet, banyak yang gampang ke spot out. Dan dari GE kita perhatikan mereka tadi ngeratain BNS, mereka ngeratain banyak banget tim, semua diperangin sama dari tim GE. Akhirnya mereka juga ya tim yang paling dipantau oleh semua tim yang tinggal 2 orang, 1 orang, atau mungkin yang baru lari dari luar zona masuk ke circle. Semua tahu di mana posisi dari GE, dan akhirnya ya ketika mereka lari-lari di open, ditembak sama SMG, ditembak sama beberapa tim lain juga, sehingga akhirnya dari GE ya udah nggak bisa lanjutin pertandingannya meskipun mereka tadi paling lengkap dibanding dengan semua tim yang masuk ke top 4. Itu, dan berarti apakah ia masih menjadi pembuktian juga ya buat tim-tim yang mungkin untuk Sunhawk terutama, itu mereka tidak memiliki circle, mereka tidak memiliki zona, pasti bisa dikatakan persentase untuk mereka bisa chicken dinner itu jauh lebih kecil, Odi. Ya bisa lah, karena memang posisi open field kayak gitu sangat menentukan kalau zona ya.